Halo guys, berjumpa lagi di channel Papa Indro Official. Terima kasih ya telah menonton video sebelumnya. Dan kali ini kita akan berwisata ke kuburan tua Raja Sidabutar, sang penguasa Pulau Samosir. Kenapa dibilang tua? Karena kuburan ini umurnya sudah 450 tahunan guys. Objek wisata kuburan batu Raja Sidabutar ini terletak di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Tempatnya cukup mudah dikunjungi, yaitu berada di antara Pasar Tomok. Sebenarnya, sebelum memasuki komplek makam, setiap pengunjung harus memakai kain ulos yang telah disediakan di pintu masuk. Namun, karena saat itu sepi dan beruntungnya kami masih bisa datang sehari sebelum lokasi ditutup sementara untuk umum karena masa pandemi COVID-19. Nah, ini lokasi komplek kubur batu Raja Sidabutarnya guys. Kubur-kubur batu ini merupakan peninggalan megalitikum dari kebudayaan Batak Toba dengan usia lebih kurang dari 450 tahunan. Makam-makam batu ini dibuat dari batu utuh tanpa sambungan yang dipahat lalu diberi penutup. Makamnya pun tidak dikubur di dalam tanah, melainkan diletakkan di atas tanah. Namun, seiring dengan waktu, bagian bawah makamnya terbenam sedikit demi sedikit. Makam-makam ini juga memiliki ukiran yang penuh dengan makna. Nih, makam yang pertama dan paling tua adalah makam Raja Opu Soributu Sidabutar. Beliau adalah raja pertama di Tomok dan dipercaya sebagai orang yang pertama yang membuka desa Tomok. Raja ini dikenal dengan kesaktiannya yang diyakini datang dari rambutnya yang panjang dan gimbal. Jika dipangkas, maka kesaktiannya akan hilang guys. Maka raja ini sangat menjaga rambutnya. Pada makamnya terdapat ukiran kepala manusia yang dipercaya sebagai ukiran dari sang raja. Sedangkan di bagian atas makamnya terdapat ukiran kecil yang konon katanya itu cucunya guys, sebagai harapan agar generasi selanjutnya lebih baik dari dirinya. Makam selanjutnya adalah patung Raja Sidabutar yang kedua yang namanya adalah Opu Naibutu Sidabutar. Beliau adalah anak dari Raja Tomok yang pertama dan memiliki kesaktian sama seperti ayahnya. Pada makamnya juga terdapat ukiran kepala yang dipercaya sebagai ukiran wajah sang raja. Di bagian bawahnya terdapat ukiran seorang pria yang sedang berjongkok. Konon, ukiran ini adalah ukiran panglima perang sang raja yang berasal dari Aceh dan beragama Islam. Sedangkan pada bagian atas makamnya terdapat ukiran seorang wanita yang namanya Anting Malela Borusinaga. Wanita ini adalah wanita yang sangat dicintai sang raja. Namun kisah cinta mereka tak berakhir bahagia. Begini nih ceritanya guys. Jadi ada seorang gadis cantik namanya Anting Malela Borusinaga. Kecantikannya pun telah terdengar ke berbagai daerah, sehingga banyak raja-raja dari daerah lain yang ingin menikahinya. Namun lamaran-lamaran dari para raja tersebut ditolak oleh Anting Malela. Hingga akhirnya Raja Sidabutar kedua memberanikan diri menemui dan meminang Anting Malela. Pinangan tersebut ternyata diterima guys sama Anting Malela. Namun dengan syarat pernikahannya dilakukan 10 tahun lagi. Raja-raja yang pernah ditolak oleh Anting Malela pun sakit hati mendengar pinangan Raja Sidabutar kedua diterima. Di antara raja tersebut ada yang kemudian mengirimkan ilmu hitam yang membuat Anting Malela menjadi gila dan pergi ke hutan hingga tak pernah ditemukan lagi. Raja Sidabutar kedua pun sedih akhirnya menikah dengan gadis lain. Namun semasa hidupnya, beliau meminta pada para pemahat agar memahat patung Anting Malela dan meletakkannya di atas makamnya sebagai bukti kesetiaan cintanya pada Anting Malela. Kemudian makam ketiga guys, Raja Sidabutar yang ketiga. Namun makam ini sudah terbuat dari semen dan tanpa ukiran selain tanda salib. Karena memang Raja Sidabutar ketiga telah memeluk agama Kristen saat itu. Nah begitu ceritanya guys. Sekarang mari kita dengar penjelasan tour guide kami ya. COVID ini, maka sepilah prasangka peraturan pemerintah itu sungguh keras sekali. Kalaupun penduduk Samosir mengatakan kejam sekali. Naik ferry tadi, bawa mobil tadi kan pasti dijegat Kapolres di ferry lapangan. Enggak. Karena tahu karena merah sekarang bebaskan, semalam mereka masih di situ Kapolres sama anggota-anggota. Jadi mana tahu hari ini libur tak mereka di situ.
saya lihat nanti sore mana tahu di sini. Jadi maaflah, biasanya membludak tamu, sekarang kita sudah kesepian. Jadi malas semua. Cuma saya lah yang bergairah. Apalah gunanya kalau satu orang? Abang saya lihat lemas begitu, tak tegang leh. Ya kan? Jadi tetaplah horas-horas lah bahasa Batak. Baik pun begini sepinya, Malaysia tidak masuk, Jakarta juga, apalagi Belanda. 35 tahun zaman dulu membludak tamu bisa masuk. Tak habis-habisnya dulu di sini tak muat. Ada yang berdiri, apalagi hari Minggu. Jadi maaflah kepada Tuhan, mudah-mudahan dikasihnya kita bergabung lagi dunia nanti. 2 tahun sudah tak masuk Malaysia, dunia tak masuk lagi. Hanya masuk Pekanbaru, Medan, Jakarta pun satu-satunya kalau bisa, kalau dirapit kata. Jadi kami pun keluar Medan pun takut, ditakut-takuti oleh pemerintah. Kalau dicegah di sana pulangkan, bukannya dikasih yang baik. Katanya kalau saya belum divaksin dirazia, kamu sudah divaksin belum, kenapa tak dikasih mereka? Jangankan saja kan di sini saya belum dapat karena berlumba-lumba, tak dapat saya sampai sekarang. Mudah-mudahan minggu depan saya nanti dapat. Makanya aku bilang tadi dicegat di sana, 2 minggu ini dicegat di sana, diperit ke Polres, langsung dia tuh. Jadi begitulah, kalaupun cerita-cerita yang sedih-sedih, sudahlah itu. Sekarang abangku dan kakakku menikmati melihat dan mendengar sejarah kubur Raja Sidabutar. Kita lihat pertama sekali yang 600 tahun yang lalu, namanya Soribuntu Sidabutar, Raja Soribuntu Sidabutar. Ini mengatakan kalau saya meninggal tidak dikubur dalam tanah, tidak digali lubang tanah. Kita lihat sepanjangnya, sudah tua dia. Ini sudah tersedia batu ini di kampung. Jadi mengangkat batu ini dari sana memang susah sekali. Tanpa diangkat oleh rakyat-rakyat Raja Sidabutar, sekali mistik tetap batu bisa melompat. Menunjukkan kekuatan raja masa hidup. 2-3 tahun lagi sudah tersedia batu ini di sini. Itulah kebanggaan raja. Umurnya kurang lebih 115 tahun, baru tutup usia. Banyak sekali yang dipantun-pantunkan sama rakyatnya ataupun sama generasinya, sama rakyat-rakyat yang Pulau Samosir ini. Karena dia raja yang terunggul, bisa melompatkan batu sebesar itu dari gunung sana. Itu gunungnya kurang lebih 5 km. Bukan sedatar sekarang. Dulu kala kan ini daerah hutan, jalan tidak ada, jalan tikus. Sekarang pasar sudah lengkap dibikin Jokowi. Jadi itulah, takutlah raja-raja orang lain menghadapi Raja Sidabutar ini. Kekuatan ilmu. Kalau dulu berperang orang Batak melangkah ke daerah ataupun kampung orang, pergi dari sini, pergi dari sana kemari, harus menghadapi raja-raja tanpa membawa senjata. Cukuplah mistik, ilmu gaib. Paling sedikit 50 lapis dia punya ini. Maka kalaupun raja-raja dulu harus kumisnya brewok, kan? Jenggotnya segini, rambutnya sampai ke tanah, pasti ditakuti orang. Kalau sekarang bang, datang orang rumah mengatakan, Pak, cukurlah kumismu itu Pak, kucing pun berkumisnya katanya, bersihlah kita sekarang. Sekali seminggu cukur kumis. Sekarang kebersihanlah kita. Gua sekarang di sana sudah menganga. Abang sanggup sekarang masuk gua, biar gua antar ke sana.
bertapa 3 tahun, 10 tahun. Sekali keluar abang nanti udah rambutmu udah dipangkas-pangkas. Mudah-mudahan berisi. Kan begitu. Itulah kekuatan raja zaman dulu kala. Sekarang kita sudah berubah. Kita puji Tuhan Yesus Kristus ke dalam gereja. Itulah peninggalan dari sekarang 200 tahun yang sudah lalu. Zaman Belanda sudah ditinggalkan gua di sana. Itu gunung. Manganga sekarang gua di sana. Jadi di sini ada satu kita lihat budak ataupun pahopu, cucu ya. Di pundak orang Batak selalu bangga punya cucu kakek. Dikatakan itu kenapa dibuat itu di pundak oleh cucu. Dikatakan dia membawa cucunya ke pesta saja ataupun ke kedai zaman itu. Maka kemana saja ataupun ke pekan. Cucuku yang ganteng, yang cantik ganteng. Kamu harus lebih tinggi nanti daripada si kakek. Itulah pesannya, ilmunya bukan lebih tinggi orangnya, lebih tinggi nanti pengetahuanmu ataupun ilmumu daripada si kakek. Itulah pesan kepada budak yang di pundak itu, dituak-tuak bahasa Batak. Sesudah tutup usia tadi 119 tahun, maka beralihlah ke raja kedua adalah yang dipesankan cucu Nabi. Kita lihat wajah kakek pertama ini beringas. Beringas itu ataupun kejam. Hukum apa? Hukum rimba. Kalau salah, potong aja Pak. Lehernya tak ada perda. Ya. Kalau sekarang membuat salah, perda itu masuk dari depan, nanti malam keluar dari belakang sana. Apa dikasih? Ya. Kalau sekarang tak ada. Potong saja biar cerah dia. Makanya menggeletar hukum rimba, hak peto. Raja kedua tadi juga. Lihat kita sudah ganteng. Itulah pesan dari raja pertama. Saya juga harus seperti kakek, tak dikubur dalam tanah. Disuruhlah juga ahli ukirnya ke gunung sana. Sesudah selesai, maka sudah tua dia. Mistik, batu, pasti bisa juga melompat kemari. Tak berapa bulan, sampailah di kampung. Tutup usia 110 tahun. Namanya Ujung Berita alias Nyai Batu Sidabutar. Kita tetap di dalam batu, tidak melalui tanah. Kalau dulu kala, zaman kuno Bang, kalau 10 tahun sekali dibuat ritual. Ritual pukul gendang di sini, bukan. Makan, tinggal tarik kerbau dari sana, dari ladang-ladang. Dia punya kuasa, tak usah dibeli kerbau di sini. Kalau sama raja, dia punya kuasa di sini. Juga tarik kerbau berapa ekor, potong sana. Kita bergendang siang malam, berbuka. Begitulah ritual kurang lebih 300 tahun. Datanglah zaman Belanda, sampai sekarang tak pernah lagi dibuka. Oleh Nomesen itu sudah membuka salib di gereja sana. Sampai itu raja ketiga yang terakhir, maka bukalah Bibel itu setiap malam. Masuklah pikiran kakek itu. Tak benar lagi itu kayu disembah. Tak benar lagi patung itu disembah. Dulu kala Pak, disajen ini semua. Sama yang Dimas tadi, disajen itu. Berumur itu sekarang 300 tahun. Karena sekarang sudah datang angin puting. Ya, tiap tahun datang angin puting. Mendapat sembako ke sana, kan tercamat. Dimusyawarahkanlah itu bulan tahun yang lewat. Sekarang baru terjadi adalah dana dari itu. Besar biaya. 70 juta per menit. Tapi itu pun karena datang angin puting. Kalau tenang sebetulnya itu namanya bahasa Batak sebagai melindungi kampung. Abonaran bahasa Batak. Ada berkeramat di pohon. Jadi begitulah kepercayaan tadi. Raja ketiga ini tak percaya lagi ritual tadi. Oleh dibawa ke Nomesen ke Samosir ini. Pertama dari Tarutung. Baru meluncur dia ke Tomok ini. Maka tidurkanlah ke dalam tanah. Bawa peti mayat.
katanya sudah dia meresapi dari bibel-bibel tadi, Alkitab tadi, dari tanah kembali untuk tanah. Sekarang ke tanah dah semua. Begitulah pesan-pesan dari sini Bapak. Kalau yang kecil-kecil ini, masa zaman kakek ini 1600, 1700, maka dikatakan saya sudah meninggal keluarganya yang sudah sukses berumur 100 tahun, dikubur itu ke tanah seperti ini, bongkarlah itu, pukul gendang, kurang lebih 3 hari 3 malam, masuklah ke kotak kecil, tulang belulang. Jadi bukan kuburan anak-anak ini. Kalau orang kata anak-anak itu tidak diperhatikan kalau dikubur dalam tanah, maupun lenyap di situ. Nah, yang sukses baru bisa. Anak muda juga kalau sempat dia tak kawin mati, masuk dalam tanah, mau dia lenyap di situ, hilang begitu saja. Yang berharga sama orang Batak, punya cucu sukses, tak ada lagi tanggungan, sudah sukses sama kawin semua. Contohnya 20 anaknya satu keluarga, satu raja, 10 perempuan, 10 laki-laki. Sukses yang 10 ini. Udah kawin lah. Gak usah pangkat-pangkat, soalnya kawin lah. Yang tak bisa dicari makannya, soalnya udah kawin dia. Itu nasibnya itu. Namanya sudah sukses. Maka bisalah begini. Kasih semen. Kalau sekarang zaman semen lah. Tidak lagi zaman batu. Sudah susah mengerjakan ini. Kalau zaman sekarang kita udah lemah IQ kita. Maka itulah kakek itu tadi katakan sudah kurang lebih 300 tahun sebelum sesudah datang Belanda, maka meninggallah raja yang terakhir itu dari tanah kembali ke tanah. Sampai sekarang tidak dibongkar-bongkar lagi. Jadi kurang lebih, kalaupun kita memperhatikan satu pesan, ada humor kakek di sana. Itu namanya apa Bang? Yang berbelok-belok itu ada kakinya, ada matanya, ada kepalanya. Cicak. Tahu? Cicak. Ya, cicak. Cicak. Bahasa apa itu cicak itu Bang? Bahasa Indonesia. Bahasa Batak tahu? Kurusinaga. Boras patinitan. Masukkan ke Facebook. Boras patinitan. Itu tempat ada payudara. Kalau di Tanah Karo sana, avocado. Tahu tuh? Nen. Kata raja, waktu melaksanakan begini, dahulu kala tidak bisa di rumah rakyat. Di kuburan rakyat tidak bisa diciptakan itu. Karena apa? Raja melarang. Jangan diatasi martabat raja. Satu raja, satu negeri. Bayangkan satu negeri. Ya. Itulah kemewahan raja, sama di rumahnya boleh lengket itu lambang persahabatan orang Batak adalah lijat, cicak. Kecil binatangnya. Dikatakan jangan sembarangan sama orang Batak karena dia merantau, dikatakan raja. Bila pergi kamu merantau ke Malaysia, Jakarta ataupun kemana-mana Pekanbaru, pandai-pandailah mengambil pergaulan. Tahu kan? Sekali minum tuak, lisoi, udah berkumpul orang. Itulah satu orang Batak sudah datang menonton 1000 orang. Hah? Begitulah arti dari cicak. Pintar-pintarlah kamu. Tapi kalau udah kaya kamu di sana, jangan sombong. Ingatlah kesamuan, karena tetek itulah membesarkan kamu sejak kecil sampai besar. Kalau lepas kamu dari sini, ingat tetap kesamuan. Itulah ingat ibu sama ayah, itu artinya dari susu. Maka dulu kala tidak ada susu dengko. Sekarang tak menarik lagi anak kita sama ibu. Tidak ada lengkap susu kaleng sama susu dengko, susu lembu. Jadi biarkan aja lah yang langsung lah dulu. Sekarang yang langsung lah dipilih oleh ayah. Tapi kalau dulu kala yang besar Pak, bisa dilepaskan ke bawah, ke belakang. Minum kamunya, jangan nangis nak. Tuh kata ibu. Makanya anaknya sampai 33 Bang. 17 laki-laki, 16 perempuan. Nah itulah kekuatan raja. Kalau sekarang satu orang pun udah setengah mampus mengurus.
Satu orang istri. Kalau raja dulu ada 12 istri. Karena apa? Masuk makan, minum, apa, menikah aja, ya. Iya. Jadi kalau tunggu masih separuh jalan dia ilmunya. Jadi banyak dulu istri raja. Jadi anak pinoparnya pun ada 200 orang. Itulah tentang yang tadi. Kalaupun begitu dibikin empat, kita tak pernah melihat empat dari. Demikian guys video kali ini. Jika kamu menyukainya, silakan like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video berikutnya. Papa Indro akan bahas kolam renang Gibeon di Parapat. Mau lihat Godang Horas.